balls hanging low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. Zaman praksara adalah zaman di mana manusia belum mengenal tulisan ataupun istilah lainnya. Zaman praksara juga dikenal dengan zaman nirleka, di mana nir artinya tidak ada dan leka artinya tulisan. Pengertian pola hunian. Pola hunian adalah tempat tinggal makhluk hidup pada zaman praksara dulu. Manusia mulai mengenal tempat tinggal pada masa Mesolitikum atau berburu dan meramu tingkat lanjut. Sebelum mengenal tempat tinggal, manusia hidup secara nomaden, yaitu secara berpindah-pindah. Setelah mengenal tempat tinggal, manusia mulai melakukan bercocok tanam dan menggunakan alat-alat sederhana seperti batu, tulang binatang, dan lain-lain. Pola hunian manusia purba dapat dilihat dari letak geografis, situs-situs, serta kondisi lingkungannya. Situs-situs purba yang ada di sepanjang Bengawan Solo, seperti Sangiran, Sambu Macan, Trinil, Ngawi, dan Ngandong, adalah contoh dari adanya kecenderungan manusia purba menghuni lingkungan di daerah pinggir sungai. Pada umumnya mereka bergerak tidak terlalu jauh dari sungai, danau, atau sumber air yang lainnya, karena binatang buruan biasanya berkumpul di dekat sumber air. Di tempat-tempat itu, kelompok manusia peraksara menantikan binatang buruan mereka. Selain itu, sungai dan danau merupakan sumber makanan mereka, karena terdapat banyak ikan di dalamnya. Lagi pula, di sekitar sungai biasanya tanahnya subur dan ditumbuhi tanaman yang buah atau umbinya dapat dimakan. Pada masa berburu dan mengumpulkan makanan, mereka telah mulai lebih lama tinggal di satu tempat. Ada kelompok-kelompok yang bertempat tinggal di pedalaman, dan ada juga yang tinggal di daerah pantai. Mereka yang bertempat tinggal di pedalaman biasanya bertempat tinggal di dalam gua-gua atau ceruk peneduh atau rock shelter yang suatu saat akan ditinggalkan apabila sumber makanan di sekitarnya sudah habis. Mereka yang tinggal di daerah pantai, makanan utamanya berupa kerang, siput, dan ikan. Bekas tempat tinggal mereka dapat ditemukan kembali, karena dapat dijumpai sejumlah besar sampah kulit-kulit kerang serta alat yang mereka gunakan. Cara hidup manusia praksara berkembang, mulai dari nomaden, kemudian menjadi semi-nomaden, dan akhirnya menetap. Zaman nomaden. Nomaden atau pengembara adalah berbagai komunitas masyarakat yang memilih hidup berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lain, di padang pasir atau daerah bermusim dingin, daripada menetap di suatu tempat. Selanjutnya, ada zaman semi-nomaden. Semi-nomaden adalah pola kehidupan yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi sudah disertai dengan kehidupan yang menetap sementara. Adapun zaman sedenter atau menetap. Sedenter berarti tinggal di satu tempat atau tidak bermigrasi. Artinya, sekelompok orang yang tinggal di satu daerah bersama-sama dan bertahan hidup dengan cara menanam tanaman dan memelihara hewan peliharaan. Pola hunian manusia purba memiliki dua karakter khas. Yang pertama yaitu kedekatan dengan sumber air dan kehidupan di alam terbuka. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu kedekatan dengan sumber air. Air merupakan suatu kebutuhan pokok untuk makhluk hidup, terutama manusia. Adanya air di suatu tempat mengundang kehadiran para binatang untuk tinggal di sekitarnya. Begitu juga dengan tumbuhan, karena air mampu membantu proses kesuburan pada suatu tumbuhan tersebut. Yang kedua, ada kehidupan di alam terbuka. Manusia purba memiliki kecenderungan hidup dan menghuni di sekitar aliran sungai. Mereka bisa beristirahat misalnya di pohon-pohon dan juga membuat atap serta sekat tempat istirahat mereka tersebut dari daun-daun. Kehidupan manusia purba di dekat aliran sungai tersebut menunjukkan pola hunian mereka itu berada di alam terbuka. Manusia purba memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia, termasuk tinggal di gua-gua tersebut. Mobilitas manusia purba yang tinggi tidak memungkinkan mereka untuk tinggal dan menetap di satu gua saja.
Mereka juga mencari gua-gua yang dekat dengan sumber air dan juga makanan untuk dijadikan tempat tinggal sementara mereka. Manfaat air ada 5, yaitu yang pertama, ada air merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Yang kedua, keberadaan air mengundang hadirnya berbagai binatang untuk hidup di sekitarnya. Yang ketiga, memberikan kesuburan bagi tanaman. Yang keempat, sarana penghubung dalam memenuhi kebutuhan manusia. Yang terakhir, melalui sungai, manusia dapat melakukan mobilitas dari satu tempat ke tempat lainnya. Faktor-faktor yang menyebabkan manusia di zaman praksara lebih memilih tinggal di lembah dan perairan sungai dibandingkan di pegunungan. Faktor yang pertama, lembah dan perairan sungai memiliki struktur tanah yang subur dan sangat menguntungkan untuk bercocok tanam. Faktor yang kedua, lembah dan perairan sungai memiliki sumber air yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Faktor yang ketiga, lembah dan perairan sungai lebih mudah dijangkau dan memiliki akses ke daerah-daerah lain. Selain itu, petunjuk yang dapat memberikan gambaran mengenai kehidupan manusia purba adalah adanya sebaran sisa-sisa peralatan yang digunakan manusia purba pada waktu itu yang umumnya ada di dasar atau sekitar sungai. Nama hunian manusia purba di suatu lingkungan eksploitasi dipengaruhi oleh ketersediaan bahan makanan. Pada waktu lingkungan sudah tidak ada bahan makanan, manusia purba berpindah ke lingkungan baru di tepi sungai untuk membuat persinggahan yang baru. Di tempat tinggal sementara tersebut, mulai berkembang pola hunian.